Gue nggak pernah percaya sama yang namanya hantu. Apalagi pocong. Buat gue, semua itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil biar cepet tidur. Tapi semua itu berubah malam itu. Malam sial yang bakal selalu gue inget seumur hidup. Waktu itu, gue lagi nongkrong di pos ronda bareng 3 teman gue. Jaki, Ucup, sama Herman. Kayak biasa, kita ngopi, ngerokok, sambil main remi. Malam itu udaranya aneh. Dingin, tapi lembab. Langit gelap banget, nggak kelihatan bulan sama sekali. Tapi kita cuek aja, pikir kita, yang penting kartu dibagi. Jam udah nunjukin pukul 1 pagi. Di kampung gue, jam segitu udah sepi banget. Tapi di pos ronda, kita malah makin seru. Jaki ngotot terus-terusan menang, padahal jelas dia ngintip kartu. Kita ketawa-ketawa, teriak-teriak, sampai akhirnya angin berhembus kenceng banget. Kayak tiba-tiba ada yang narik udara di sekitar kita. Lampu petromak yang biasa terang di pojokan pos langsung kedip-kedip, terus mati. Anjir! Siapa matiin lampu? Teriak Ucup. Suaranya mulai gemetar. Gue berdiri, nyari korek buat nyalain lagi. Tapi baru aja gue berdiri, dari arah jalan setapak yang nembus ke kebun pisang, gue denger suara. Tep, tep, tep. Suara kayak benda berat yang loncat-loncat. Nggak cepat, tapi teratur. Jantung gue langsung deg-degan. Gue nengok ke arah suara itu, dan sumpah demi apapun, gue lihat sosok putih loncat-loncat ke arah kami. Mukanya hancur. Matanya bolong, mulutnya sobek lebar, dan kain kafannya kotor penuh tanah. Itu pocong. Pocong beneran. Gue nggak bisa gerak. Mulut gue pengen teriak, tapi suara gue ketahan di tenggorokan. Sementara itu, Jaki langsung kabur lari duluan, ninggalin kami. Si brengsek itu nyelamatin diri sendiri. Pocong itu makin dekat. Makin dekat. Dan waktu dia cuma berjarak 2 meter dari pos ronda, pocong itu berhenti 2 meter dari pos ronda. Cuma berdiri, or lebih tepatnya, tegak kaku di situ, kayak nunggu sesuatu. Matanya ngelotot, bolong hitam kayak lubang neraka. Gue akhirnya bisa teriak, "Cup! Her! Kabur!" Ucup langsung jatuh karena panik. Herman narik kerah bajunya, dan nyeret dia keluar dari pos. Gue sendiri nggak tahu kenapa masih berdiri di situ. Badan gue kaku, dingin. Jantung gue udah kayak genderang perang. Pocong itu nggak gerak. Tapi tiba-tiba, kree, suara papan lantai pos ronda berderit keras waktu pocong itu ngelompat sekali lagi, masuk ke dalam pos. Gue keplak muka sendiri, nyadar gue harus cabut sekarang juga. Tapi belum sempat kaki gue bergerak, gue denger bisikan pelan banget di kuping kiri gue. "Giliran kamu." Seketika, bulu kuduk gue naik semua. Sumpah, itu suara kayak bisikan dari dalam tanah, serak, berat, dan dingin banget. Gue langsung lari, mental ke pinggir jalan karena kepleset, lutut gue lecet, tapi gue nggak peduli. Kita bertiga akhirnya ngumpet di rumah Pak RT, yang cuma beberapa rumah dari pos ronda. Nafas gue ngos-ngosan, dan tangan gue masih gemeteran. Kita cerita ke Pak RT sambil kebingungan. Tapi beliau cuma diam, matanya kosong, lalu pelan-pelan bilang, "Kalian main remi di malam Jumat Kliwon, ya?" Gue kaget. Iya bener. Malam itu ternyata malam Jumat Kliwon. Tapi kita nggak mikir aneh-aneh. Cuma pengen nyari hiburan. Tapi kata Pak RT, pos ronda itu dulunya tempat gantung diri salah satu warga yang mayatnya ketemu udah seminggu kemudian. Udah dibungkus kain kafan sama warga karena kondisi jasadnya rusak. Dan sejak itu, tiap malam Jumat Kliwon, ada yang datang ngelilingin pos. Tapi selama ini nggak pernah ganggu. Sampai sekarang. Mungkin kalian udah ganggu ketenangannya, kata Pak RT. Atau lebih parah, mungkin kalian udah diajak main, tapi belum semua selesai. Gue ngelirik Ucup dan Herman. Ternyata,
Kartu remi yang kita mainin tadi masih ada satu yang nyelip di saku jaket gue. Asli, gue langsung buang itu kartu ke halaman rumah Pak RT. Tapi pas jatuh, kartunya kebuka. As, sekop, hitam. Dan malam itu, gak ada dari kami yang bisa tidur.